Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Lucia Pangestika dengan NIM 242522525. Saya mahasiswa pada mata kuliah Asesmen Pembelajaran Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bulkani MPD. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Dasar. Pada video kali ini, kita akan membahas aspek-aspek pengukuran hasil belajar. Tetapi sebelum kita mengetahui aspek-aspek pengukuran hasil belajar, apakah ada yang tahu apa itu pengukuran dan apa itu hasil belajar? Pengukuran adalah mengukur suatu objek, yakni dengan membandingkan ukuran suatu objek yang diukur dengan menggunakan alat ukur standar yang telah disepakati atau diketahui kehandalannya dan digunakan sebagai patokan. Sedangkan hasil belajar merupakan kemampuan atau pengetahuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan aspek psikologis yang tidak tampak secara fisik. Berdasarkan taksonomi Bloom, hasil belajar dibedakan menjadi 3 aspek atau ranah. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif adalah aspek yang berisi pengertian, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir lainnya. Hasil belajar yang berupa kemampuan mengingat, memahami, mengaplikasi konsep, dan semacamnya merupakan contoh hasil belajar aspek kognitif. Yang kedua, aspek sikap adalah hasil belajar yang terkait perasaan, emosi, dan apresiasi. Contohnya adalah minat belajar, motivasi belajar, sikap terhadap mata pelajaran tertentu, kemampuan beradaptasi, dan sebagainya. Yang ketiga, aspek keterampilan adalah hasil belajar berbentuk perilaku motorik atau penguasaan terhadap keahlian tertentu. Misalnya, kemampuan mengetik, kemampuan dan kecepatan berlari dalam mata pelajaran olahraga, mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Dalam konteks proses pembelajaran, ketiga aspek hasil belajar tersebut tidaklah berdiri sendiri. Ada saling keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Keterkaitan antara ketiga aspek tersebut sebagai penunjang semua soft skill dan hard skill yang diharapkan yang membentuk kemampuan seseorang. Hal ini digambarkan dalam piramida hasil belajar. Aspek kognitif menekankan pada peserta didik untuk mengetahui tentang sesuatu. Sedangkan aspek sikap menekankan pada peserta didik untuk mengetahui tentang mengapa, dan aspek keterampilan menekankan pada peserta didik untuk mengetahui tentang bagaimana. Pada kenyataannya, aspek pengetahuan juga mendasari adanya sikap dan keterampilan. Demikian pula sebaliknya. Tumbuhnya aspek sikap positif terhadap sesuatu akan menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan kata lain, aspek-aspek hasil belajar tersebut bukanlah berdiri masing-masing, tetapi ada keterkaitan berupa hubungan timbal balik antara ketiga aspek hasil belajar tersebut. Dalam pandangan para ahli pengukuran, kemampuan merupakan kombinasi antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bloom juga merinci aspek-aspek hasil belajar, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan, menjadi aspek-aspek yang lebih operasional. Yang pertama, aspek pengetahuan atau kognitif dibagi menjadi 6 subaspek atau tahapan kemampuan berpikir, yaitu ingatan C1, pemahaman C2, aplikasi C3, analisis C4, sintesis C5, dan evaluasi C6. Yang kedua, aspek sikap atau afektif dibagi menjadi 5 subaspek atau tahapan bersikap, yaitu menerima A1, menanggapi A2, menghargai A3, mengorganisir A4, dan karakterisasi A5.
Yang ketiga, aspek keterampilan atau psikomotor dibagi menjadi 4 subaspek atau tahapan berperilaku, yaitu menirukan P1, memanipulasi P2, mengalamiahkan P3, dan mengartikulasikan P4. Taksonomi Bloom merupakan dasar pengelompokan hasil belajar yang masih digunakan hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa revisi. Revisi antara lain dikemukakan oleh Anderson and Cartwell yang dipublikasikan pada tahun 2001. Taksonomi Bloom revisi hanya dilakukan terhadap aspek kognitif dengan merevisi penggunaan kata operasional, yakni berubah dari kata benda menjadi kata kerja. Misalnya, kemampuan aplikasi berubah menjadi mengaplikasikan. Sebagai contoh dalam versi taksonomi Bloom yang direvisi, ranah C1 yang merupakan aspek pengetahuan direvisi menjadi aspek kemampuan mengingat. Ranah C5 sintesis direvisi dan bertukar posisinya dengan aspek C6 evaluasi, sehingga susunannya menjadi C5 evaluasi dan C6 sintesis. Urutan ini menggambarkan urutan kemampuan berpikir kognitif. Selain adanya perubahan kata, revisi oleh Anderson and Cartwell juga dilakukan dengan menambahkan dimensi pengukuran pada aspek kognitif, yakni dimensi pengetahuan kognitif dan dimensi proses kognitif. Jika pada taksonomi Bloom yang lama, hasil belajar aspek kognitif hanya diwakili oleh aspek dimensi proses kognitif, yakni aspek C1 hingga C6, maka dalam taksonomi Bloom versi revisi, dimensi pengetahuan kognitif juga dianggap sebagai hasil belajar. Dimensi pengetahuan kognitif dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, pengetahuan faktual, yang kedua, pengetahuan konseptual, yang ketiga, pengetahuan prosedural, dan yang keempat, pengetahuan metakognitif. Pada taksonomi Bloom versi revisi, aspek-aspek kognitif C1 hingga C6 dapat dikelompokkan menggunakan matrik ukuran 4x6 berdasarkan 4 jenis dimensi pengetahuan kognitif dan 6 aspek proses kognitif. Hal ini lebih memperkaya tujuan pembelajaran dan memperkaya tujuan pengukuran. Model matrik inilah yang sekarang banyak digunakan sebagai dasar dalam perumusan tujuan pembelajaran dengan pendekatan taksonomi Bloom versi baru. Pengayaan dalam taksonomi Bloom revisi memungkinkan pengukur atau evaluator dapat merinci lebih spesifik aspek pengetahuan yang ingin diukur melalui evaluasi pembelajaran. Dengan memetakan dimensi pengetahuan kognitif, maka aspek hasil belajar kognitif dapat dipetakan secara lebih rinci dengan berpedoman pada batasan berikut. Yang pertama, dimensi pengetahuan faktual. Factual Knowledge Dimension terdiri dari pengetahuan tentang terminologi istilah, pengetahuan tentang detail dan unsur-unsur kejadian, subjek, waktu, keadaan, dan semacamnya. Yang kedua, dimensi pengetahuan konseptual. Conceptual Knowledge Dimension terdiri dari pengetahuan tentang klasifikasi, pengetahuan tentang prinsip, pengetahuan tentang generalisasi, pengetahuan tentang model, struktur, dan teori. Yang ketiga, dimensi pengetahuan prosedural. Procedural Knowledge Dimension terdiri dari pengetahuan tentang algoritma, pengetahuan tentang teknik, metode, dan keterampilan pada suatu bidang tertentu, pengetahuan tentang penggunaan suatu prosedur secara tepat. Yang keempat, dimensi pengetahuan metakognitif. Metakognitif Knowledge Dimension terdiri dari pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang konteks dan kondisi, pengetahuan tentang diri sendiri. Revisi dalam taksonomi Bloom juga membawa dampak terhadap aspek-aspek hasil belajar yang diukur. Misalnya, pengetahuan atau mengetahui sesuatu dengan mengetahui tentang cara melakukan sesuatu. Adanya pemetaan secara rinci pengetahuan kognitif
menyebabkan perbedaan makna antara keduanya, yang juga berakibat terhadap cara pengukurannya. Mengetahui sesuatu dapat berupa pengetahuan faktual, konseptual, atau metakognitif. Sedangkan mengetahui tentang cara melakukan sesuatu termasuk pengetahuan prosedural. Pemetaan secara rinci aspek kognitif membantu evaluator menyusun kata-kata operasional yang lebih terukur. Adanya revisi pada aspek kognitif menyebabkan adanya perubahan kata-kata operasional yang biasa digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran hasil belajar. Pemilihan kata yang tepat dan operasional dalam tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran akan memudahkan guru untuk mengidentifikasi aspek hasil belajar yang akan diukur. Selain itu, juga akan memudahkan guru selaku evaluator dalam menentukan kata atau kalimat perintah dalam menyusun butir-butir pertanyaan atau pernyataan pada instrumen yang digunakan. Deskripsi kata-kata operasional yang biasa digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata operasional untuk aspek kognitif. Yang kedua, kata operasional untuk aspek afektif. Dan yang ketiga, kata operasional untuk aspek psikomotor. Kata operasional untuk aspek kognitif. Dalam menyusun tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran aspek kognitif atau pengetahuan, guru harus terlebih dahulu menentukan aspek proses dan dimensi kognitif seperti apa yang diharapkan akan terjadi pada peserta didik setelah memperoleh pembelajaran. Misalnya, hasil pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik dapat menyebutkan nama Presiden Republik Indonesia yang pertama. Maka, kata menyebutkan dalam tujuan pembelajaran tersebut merupakan kemampuan yang diharapkan terjadi sebagai hasil pembelajaran. Kata operasional yang dapat digunakan dalam tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran aspek kognitif dapat dilihat pada matrik berikut. Kata operasional untuk aspek afektif. Kata operasional yang dapat digunakan dalam tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran aspek sikap dapat dilihat pada matrik berikut. Kata operasional untuk aspek psikomotor. Kata operasional yang dapat digunakan dalam tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran aspek keterampilan dapat dilihat pada matrik berikut. Demikian pembahasan dari saya mengenai aspek-aspek pengukuran hasil belajar. Sekian dan terima kasih.